cintai orang tuanya. Kalau sekarang, waduh, nah ini. Kemudian udah begini, kata Abdul Muthalib, kalian semua tulis nama kalian di dalam mangkok besar. Kemudian nanti mangkok yang sudah kalian tulis nama kalian masing-masing itu kasih sama ayah, kata Abdul Muthalib. Benar, semua menulis namanya masing-masing. Kemudian diserahkan semua kepada ayahnya Abdul Muthalib. Nah ini zaman dulu ini kan belum Islam masuk. Jadi kalau ada orang mau menentukan nasib, mau cari hari bagus dan lain sebagainya, itu kan perginya ke Ka'bah itu. Tapi di sana ada berhala, di sana ada berhala. Kemudian di sana itu ada yang disebut di dalam Al-Quran itu azlam. Azlam itu undian yang 7 itu. Nah, itu ada di dalam Ka'bah ini. Jadi 10 baskom yang sudah bertuliskan nama anak masing-masing itu dibawa oleh Abdul Muthalib di dalam Ka'bah itu. Di dalam Ka'bah ada berhala. Kemudian berdoa Abdul Muthalib, siapa yang namanya keluar itu nanti, itulah yang disembelih. Nah itu caranya. Jadi setelah dilakukan pengundian di dalam Ka'bah itu, yang keluar itu nama Abdullah, anak bungsunya yang paling dia cintai. Mau tak mau, karena ini yang keluar namanya. Akhirnya ditanya Abdullah, siap ayah untuk dijadikan korban. Ketika keesokan harinya Abdullah sudah dibawa ini oleh Abdul Muthalib ke Ka'bah, mau disembelih. Orang Quraisy datang berduyun-duyun melarang Abdul Muthalib menyembelih anaknya itu dengan alasan apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, karena dia adalah orang besar junjungan di kalangan itu, apa yang ia lakukan akan menjadi kebiasaan atau tradisi orang-orang yang hidup selanjutnya. Akhirnya Abdul Muthalib ikut saran mereka. Terus bagaimana caranya ini? Saya sudah nazar. Bagaimana aku melepaskan nazar untuk mengorbankan anakku ini? Nah ini orang Quraisy lagi-lagi memberi saran. Sudah begini saja. Di daerah Syria, lagi-lagi Syria. Syria ini memang tempat nabi-nabi dulu kan. Di Syria itu ada tukang ramal, lagi-lagi tukang ramal ya, karena Islam belum masuk. Tanya kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa engkau punya nazar seperti itu, bagaimana caranya melepaskan nazar itu, sedangkan anak yang mau dikorbankan itu dilarang oleh orang Quraisy. Setelah sampai di tempat ini, di tempat tukang ramal ini, ditanya, Abdul Muthalib ditanya, kira-kira anakmu ini kalau diat berapa? Diat itu begini Pak, diat itu adalah ganti daripada nyawa seseorang. Jadi makanya kalau dalam Islam itu membunuh orang kan ada diat ya, gantinya, permintaan dari keluarga terbunuh. Jadi kata Abdul Muthalib, kalau anakku ini 10 unta diatnya. Jadi kalau misalnya terbunuh oleh orang, maka aku akan minta ganti kepada pembunuh 10 unta. Nah itu. Ya udah begini aja, kalian pulang ke Makkah.
Nanti di Ka'bah itu, kata tukang apa ini ya, tukang ramal ini, bikin 2 nama di situ. Bawa juga Abdullah, bawa juga 10 onta. Undi lagi di situ. Kalau undian itu keluar onta, langsung potong 10 onta itu. Tapi kalau yang keluar dalam undian itu nama Abdullah, tambahi 10 lagi unta itu. Jadi di undi pertama keluar nama Abdullah lagi, tambah 10 unta jadi 20, ya Pak ya. Diundi lagi yang ketiga, ini mau melepaskan agar jangan dipotong Abdullah kan, dipotong unta. Tapi ketika diundi yang keluar nama Abdullah terus. Yang ketiga keluar lagi nama Abdullah, tambah 10 lagi. Keempat diundi, keluar lagi nama Abdullah, sampai 10 kali. Akhirnya unta itu menjadi 100 unta. Baru yang ke-11 diundi keluar nama unta. Akhirnya 100 itulah ganti nazar Abdul Muthalib memotong ataupun mengorbankan anaknya. Begitu mahalnya. Karena apa? Allah akan melindungi Abdullah, karena di dalam diri Abdullah itu ada Nur Muhammad. Luar biasa. 100 onta itu kalau sekarang nggak sanggup beli orang kita ini. 1 ekor pun tak sanggup beli. 100 onta pun dibeli oleh Abdul Muthalib untuk melepaskan nazarnya. Nah, ini Abdullah tidak jadi dikorbankan, yang dikorbankan adalah onta 100. Orang motong onta 100 udah nggak ada. Pokoknya silahkan semua yang ada di Makkah itu mengambil. Tidak ada yang mengurus lagi, silahkan mengambil masing-masing. Nah itu. Ini kisah yang berkaitan dengan Abdul Muthalib. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini langsung kepada Abdullah. Jadi sudah hampir 1 jam. Abdullah ini putra kesayangan daripada Abdul Muthalib. Ia sangat tampan. Wajar karena di dalam diri Abdullah ada Nur Muhammad, ada cahaya Muhammad yang akan lahir sebagai Rasul yang terakhir, sekaligus adalah khairul mursalin, khairul anbiya, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik utusan Allah. Semasa remaja Abdullah ini diperebutkan oleh gadis-gadis karena tampan sekali. Ada salah seorang yang sangat terhormat, gadis dari keturunan Naufal, ya, Suraqah bin Naufal. Jadi itu adalah saudara dari Suraqah bin Naufal. Saudara perempuannya ada gadis. Ini menawarkan kepada Abdullah, wahai Abdullah, nikailah aku. Kalau kau mau menikahi aku, dikasih 100 unta kau, sama dengan unta yang dibuat nebus jiwamu waktu itu. Aku ganti, kata perempuan yang menawarkan ini. Dia adalah saudara perempuan dari Suraqah bin Naufal. Suraqah bin Naufal ini adalah orang Nasrani, di mana orang Nasrani ini dia termasuk ulamanya. Jadi dia menguasai kitab Injil, dia menguasai kitab Taurat. Semua isi di dalam kitab Taurat dan kitab Injil sudah ada di kepalanya. Maka dia tahu dari 2 kitab itu bahwa di akhir zaman akan lahir seorang nabi namanya Ahmad.
ciri-ciri orang tuanya adalah begini-begini, sudah tahu Suraqah ini. Maka dia bilang sama saudara perempuannya, dia bilang, Abdullah ini adalah salah satu orang yang membawa Nur Muhammad. Dari diri Abdullah ini nanti akan lahir seorang nabi akhir zaman. Dia karena tahu dari kitab-kitab yang dia baca, makanya itu kemudian saudara perempuannya itu nekat ngomong sama Abdullah untuk dinikahi dengan imbalan 100 unta, sebanyak unta yang dibuat menebus dirinya waktu tidak jadi dijadikan korban. Nah ini. Kemudian apa jawab Abdullah? Abdullah menjawab, saya ini apa kata orang tua saya? Kata Abdullah, saya tidak berani berseberangan dengan orang tua saya. Apa kata orang tua saya, itulah yang saya lakukan. Luar biasa kalau anak zaman dulu, tak seperti anak zaman sekarang ya. Ini yang melamar ini gadis cantik, kedudukannya tinggi, kemudian hartanya juga banyak, ayo, keluarganya juga orang-orang hebat. Tapi Abdullah tetap menjawab, aku ikut apa kata ayahku. Nah itu. Kemudian pada usianya yang ke-25 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah pada usia yang ke-25 dituntun oleh Abdul Muthalib untuk melamar Aminah bin Wahab. Ayo. Akhirnya menikahlah Abdullah dengan Aminah binti Wahab. Setelah menikah kemudian kumpul, beberapa hari kemudian dia teringat sama gadis yang pernah ngajak menikah itu. Dia temui perempuan itu. Kalau dulu yang menawarkan gadis itu kepada Abdullah, sekarang Abdullah yang mau menawarkan ini. Ayo kita menikah sekarang. Perempuan itu apa jawabnya? Aku sekarang udah gak mau lagi. Karena tanda yang dulu aku lihat padamu sekarang udah gak ada. Jadi Nur Muhammad sudah pindah rupanya ke rahim Aminah. Jabang bayinya sudah berada di Nur Muhammad, itu sudah pindah dari Abdullah kepada rahim Aminah. Jadi begitulah dulu itu Nur Muhammad berpindah dari laki-laki satu ke rahim perempuan, kemudian pindah lagi terus saja sampai yang terakhir kepada Aminah dan melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kisah yang berkaitan dengan Abdul Muthalib dan Abdullah. Ini baru dua ya. Ini banyak bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Ini kita cuman cerita aja dan barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya ya dari cerita. Intinya kita pada hari ini acara kita adalah maulid, bagaimana kita agar supaya rasa cinta kita kepada Rasulullah itu semakin hari bukan semakin pudar, tetapi semakin bertambah. Ini berdasarkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita kenal, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kalau aku tidak lebih dicintai dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dari semua manusia yang ada. Ini hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka
saya berharap kadang-kadang memang kita cinta kepada Rasulullah ini perlu ada cerita. Maka pada saat ini saya mencoba untuk memberikan cerita yang barangkali juga teman-teman lain juga sudah sering mendengar ini, tetapi mudah-mudahan walaupun sering ini akan memperbarui rasa ingatan kita dan menimbulkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersama sahabat. Waktu itu Rasulullah memegang tangan Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar dipegang tangannya oleh Rasulullah, dia berkata begini, "Wahai Rasul, aku mencintaimu melebihi dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri." Jadi Rasulullah menjawab, "Jangan seperti itu, Umar. Kamu harus mencintai aku hingga melebihi cintamu kepada diri." Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Mulai hari ini aku mencintaimu ya Rasul melebihi dari segala sesuatu hingga diriku sendiri." Maka pada saat itu Rasulullah menjawab, "Al-an hatta min nafsi." Sekarang imanmu sudah sempurna. Kalau dulu belum sempurna, maka sekarang imanmu sempurna. Begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dituntut untuk disyariatkan mencintai Rasulullah begitu besar, mengalahkan cinta kita kepada diri kita sendiri, apalagi kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, apalagi daripada harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki. Mudah-mudahan kita semua semakin hari dengan mengadakan peringatan Maulid, dengan mengadakan peringatan Maulid secara umum ataupun di rumah-rumah, kita akan tambah cinta kita kepada Rasulullah. Sekarang ini Maulid menjadi sesuatu yang diperdebatkan oleh orang-orang yang tidak suka. Ada kelompok orang yang mengatakan bahwa Maulid itu bid'ah. Yaitu silahkan mereka. Tapi ibu-ibu, mari kita jangan terpengaruh oleh kata-kata orang itu. Karena kalau kita berpegang kepada hadis itu tadi saja, kita sudah cukup untuk mengadakan Maulid ini. Kita mengadakan Maulid ini adalah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ini bukan masih kecil, karena dituntut oleh Rasulullah harus mencintai melebihi kepada dirinya sendiri. Kalau ini apalah, kan begitu. Barangkali ada anaknya yang sakit juga masih tidak berangkat, yaitu manusiawi, tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang mengatakan bahwa ini adalah bid'ah yang mengakibatkan dosa, maka orang itu sesungguhnya tidak paham bagaimana cinta itu disampaikan kepada orang yang dicintai. Kalau kepada istri kita, kita sering menyebut, kita sering memperhatikan, dan perhatian itu kita sampaikan dengan cara yang berbeda-beda agar bagaimana orang yang kita cintai itu merasa senang. Maka kepada Rasulullah pun kita menyampaikan rasa cinta kita ini dengan cara yang bermacam-macam, termasuk salah satunya diantaranya adalah mengadakan Maulid bersama. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu apa yang dapat saya sampaikan. Ini tadi baru atiril yang kedua. Mudah-mudahan dari hari yang akan datang kita bisa sambung lagi dengan ibu-ibu di atiril-atiril selanjutnya. Ada kurang dan lebihnya dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.